Di video kali ini aku bakal lanjutin bahas latihan 16.10. Nah, ini adalah lanjutan dari video sebelumnya ya. Kalau video sebelumnya itu udah bahas sampai yang nomor 2. Nomor 2 di bagian penyesuaian atas interest revenue-nya. Nah, sebelumnya aku mau ada revisi sedikit untuk yang nomor 1 bagian jurnalnya. Nah, kenapa? Karena ada PPT revisian. Nih. Oke. Di tanggal penjualan, kita kan harus melakukan adjustment terhadap fair value-nya gitu. Kenapa? Karena fair value-nya itu tidak sama dengan carrying amount-nya gitu. Jadi kita harus buat jurnal penyesuaiannya dulu. Oke, untuk yang fair value OCI ya, yang ini, debt investment, yang AHFCS. Nah, jurnalnya ini menggunakan PPT yang telah direvisi. Jurnal penyesuaiannya itu untuk menyesuaikan fair value-nya. Ini berdasarkan soal ya. Jadi fair value adjustment pada UHGL OCI. Gitu aja untuk yang jurnal penyesuaian di tanggal penjualan 1 Juli 2020. Nah, kemudian kalau dulu itu kan FVA pada UHGL OCI, kemudian UHGL ini ditutup ke AOC. Berarti UHGL pada AOC kalau di kasus ini ya, kayak gitu. Nah, tapi kalau di PPT revisian ini UHGL-nya itu bakal ditutup pada saat tanggal 31 Desember. Nah, ini harusnya 31 Desember 2020 ya. Di 31 Desember intinya di akhir periode kayak gitu. Nah, ini juga nih untuk jurnal penjualan dan recyclingnya. Nah, ini sama. Nah, yang beda itu di sini. UHGL OCI pada realized holding gain or loss, profit loss gitu kan, PL ini. Nah, kalau yang dulu ada UHGL pada realize, kemudian UHGL yang ini, UHGL 1751 ini langsung ditutup ke AOC. Jadinya AOC pada UHGL sebesar 1751 gitu langsung pada tanggal 1 Juli 2020. Tapi di PPT revisian ini, si UHGL OCI ini bakal ditutup di 31 Desember di akhir periodenya. Oke, nah ini lihat di bagian jurnal penutup, realize itu bakal ditutup ke retain earning. Nah, realize-nya tadi kan dikredit tuh. Nah, berarti untuk menutup agar saldonya menjadi 0, berarti ya udah debit aja. Gitu untuk yang realize-nya sebesar 1751. Kemudian kita harus menutup juga UHGL-nya. UHGL-nya itu ditutup sebesar 1412. Dari mana sih dapat 1412? Itu didapat dari ini. Aduh. Kan UHGL OCI ya. Aduh, maaf. Peci gitu. Nah, di awal ini ada 339. Di kredit 339. Setelah itu, di sini ini ada debit 1751. Nah, berarti saldo UHGL-nya berapa? 1751 minus 339, 1412. Nah, saldonya di sini nih, di debit 1412. Nah, sekarang di 31 Desember, di jurnal penutup ini, kita harus menutup si UHGL OCI ini. Nah, kita tutup, berarti untuk menutup kan biar saldonya 0 gitu ya. Nah, karena UHGL OCI ini saldonya debit sebelumnya, berarti untuk nutup, berarti kita kredit. Nah, ini jurnal closingnya 412. Oke, jadi saldo akhirnya itu adalah 0. Ini jurnal penutupnya. Kayaknya dapetin 1412 seperti itu. Oke. Lanjut ke ini. Nah, ini yang udah aku perbaikin. Yang sebelumnya ini nih. Nah, yang sebelumnya ini ada UHGL pada AOC 450. Gitu kan, untuk yang di sini pada saat penyesuaian atas fair value-nya. Tuh. Nah, di sini udah aku hapus. Nih, tinggal ini aja. Oke. Kemudian pada saat penjualan yang jurnal recyclingnya. Nah, sebelumnya jurnal recyclingnya kan ini realize pada UHGL OCI, kemudian unrealized, baru ditutup UHGL-nya
ke AOC gitu kan. Nah, tapi kalau yang setelah revisi itu, PPT revision itu, ya udah tinggal realize pada UHGL OCI gitu aja. Nah, yang ini, jurnal yang ini, nanti bakal yang UHGL OCI ini bakal ditutup di 31 Desember gitu. Di kayak gini nih jadinya. Oke, ini untuk yang recyclingnya. Belum ditutup ke AOC untuk saldo UHGL maupun realize-nya. Itu ya. Nah, kita lanjut dulu untuk yang nomor 2 nih. Nomor 2 itu kan disuruh membuat jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember 2020. Nah, untuk yang nomor 2 yang kemarin, kita baru sampai penyesuaian atas interest revenue-nya. Oke, kemudian kita baca lagi di soal. Ternyata nilai obligasi PT KOI ini turun sebesar 5% dari carrying value per 31 Desember 2020. Penurunan tersebut disebabkan oleh resiko kredit. Kalau misalnya penurunannya disebabkan oleh resiko kredit, itu berarti impairment, loss on impairment. Kemudian kita baca lagi. Untuk yang obligasi PT Kecubung itu turun sebesar 8%. Nah, 8% ini dari carrying value per 31 Desember 2020. Dari 8% tersebut, 3% penurunan nilainya disebabkan oleh perubahan bunga pasar dan 5%-nya disebabkan oleh resiko kredit. Berarti yang 5% karena resiko kredit itu bakal menjadi impairment, loss on impairment. Sedangkan 3%-nya, penurunan 3% yang disebabkan oleh perubahan bunga pasar itu akan mempengaruhi fair value-nya. Gitu. Fair value-nya turun sebesar 3% dari carrying value per 31 Desember 2020. Oke, kita buat dulu untuk yang impairment-nya. Untuk PT KOI, kan sama ya, 5% ya. 5% dari carrying value 31 Desember 2020. Oke, untuk yang PT KOI, jurnalnya itu loss on impairment pada adjustment for impairment loss OCI. Karena di sini itu kan pakainya nih, held for collection and selling. Fair value OCI ya. Di mana dapat 19.511 ini dapat dari penurunannya 5%. Nah, PT KOI kan turun 5% tuh dari carrying value 31 Desember 2020. Nah, carrying amount di 31 Desember 2020 itu sama dengan 1 Januari 2021 sebesar 390.225. Berarti adjustment-nya juga 19.511. Kemudian untuk PT Kecubung, jurnalnya sama, loss on impairment pada adjustment for impairment loss OCI. Nah, untuk PT Kecubung kan sama juga yang disebabkan oleh resiko kredit itu yang 5% ya. 5% dari carrying value 31 Desember 2020. Nah, sama juga kayak 1 Januari 2021. Oke, 5%. Nah. Kemudian kita juga harus menyesuaikan fair value-nya nih. Fair value-nya di 31 Desember 2020. Cost-nya, amortized cost-nya. Ini amortized cost ya. Amortized cost-nya di 31 Desember 2020 untuk PT KOI itu 390.225. Kemudian untuk PT Kecubung 97468. Kemudian yang PT Kecubung itu diketahui di soal bahwa ada 3% penurunan karena perubahan bunga pasar. Jadi karena perubahan bunga pasar itu berarti fair value-nya berkurang. Itu mempengaruhi fair value. Ada perubahan fair value-nya. Nah, itu tuh turun sebesar 3% dari carrying value 31 Desember 2020. Nah, berarti untuk fair value-nya itu 97%. 97% dapat dari mana? Dari 100% minus 3% dikalikan dengan carrying amount di 31 Desember 2020. Oke. Kemudian untuk yang PT KOI, berapa sih fair value-nya di 31 Desember 2020 gitu kan. Nah, di soal ini nggak diketahui si PT KOI ini ada perubahan fair value nggak? Karena di sini kan nggak diketahui ya, ada penurunan karena bunga pasar atau enggaknya. Jadi aku asumsiin di sini. Jadi kita pakai asumsi aja.
kalau misalnya fair value dari PT KOI ini adalah sama dengan amortized cost-nya, yaitu 390, 225. Jadi asumsiku kayak gitu ya. Kemudian kita cari selisihnya. Selisih antara fair value dengan cost-nya, amortized cost-nya. Untuk yang PT KOI, karena fair value-nya sama dengan cost-nya, berarti kita pakai OC-nya itu 0. Kemudian untuk PT Kecubung, karena amortized cost-nya lebih besar daripada fair value-nya, berarti minus 2924. Diselisihin aja ya. Oke, lanjut. Nah, berarti saldo fair value adjustment akhir kita itu adalah 2924 ini. 2924 dikredit. Kenapa dikredit? Karena fair value-nya lebih kecil daripada amortized cost-nya. Berarti saldo fair value adjustment itu dikredit 2924. Kemudian kita punya saldo awal, saldo fair value adjustment awal 1150. Nah, 1150 ini dapat dari mana? Dapat dari 740 ditambah 410. 740 itu untuk PT Kecubung dan PT KOI-nya itu 410. Kenapa sih nggak pakai yang 169 gitu? Nggak pakai yang totalnya? Karena kita kan cuman menilai atas PT KOI sama PT Kecubung. Yang PT Karang ini tuh udah habis dia, udah terjual gitu. Kan udah terjual tuh di sini nih, di soal nomor 1. Di 1150. Kemudian kita buat jurnal penyesuaiannya. Dari saldo awal 1150 debit, gimana sih caranya biar menjadi 2924 kredit gitu. Caranya dengan penyesuaian 1150 ditambah 2924 yaitu 4074 kredit. Kok biar mudahnya bisa buat di account gitu ya. Kayak gini. Ini berarti FIA-nya. Kan saldo awalnya itu 1150 debit. Kemudian saldo akhirnya itu 2924 kredit. Nah, gimana sih dari debit 1150 menjadi kredit 2924? Caranya dengan mengkredit sebesar 150 tambah 2924. Oke. Dah untuk ininya. Nominal dari penyesuaiannya ya. Nah, lanjut kita buat jurnalnya berarti nih. Jurnal untuk menyesuaikan fair value adjustment-nya. Nah, karena fair value adjustment-nya ini dikredit ya, penyesuaiannya dikredit, berarti FVA-nya dikredit 4074, yang didebit adalah UHGL OCI-nya. UHGL OCI pada fair value adjustment sebesar 4074.